sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam Pancasila. Baik, kita berjumpa lagi di podcast Palu bersama saya Roni Sadi, dan kali ini tamu kita adalah tamu sangat istimewa, seorang tokoh di Sulawesi Tengah, tokoh keberagaman, saya menyebutnya begitu. Saya perkenalkan Bapak Profesor Kiai Haji Zainal Abidin MAG. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin segar sekali Pak Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Luar biasa. Pak, saya mau mulai dengan satu pertanyaan yang kita flashback dulu ke belakang Pak Prof. Pak Prof ini kan dulunya kami mengenalnya Rektor IAIN, kemudian berganti nama menjadi UIN. Tapi dari pengamatan kami setelah tidak menjadi rektor, Pak Prof ini justru aktivitasnya itu bukan berkurang, malah bertambah. Ya kan? Juga di Ketua MUI, Ketua FKUB, di PBNU juga sebagai pengurus juga begitu Pak ya? Iya. Kemudian Pak Prof kelihatan saat ini masih tetap segar, aktif dalam berbagai kegiatan. Bisa bagi tips Pak menjaga kebugaran di tengah kesibukan? Iya. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya kira kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena memang ketika saya menjadi rektor, yang sebelumnya juga Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Palu, memang saya lebih fokus kepada pekerjaan saya untuk menangani perguruan tinggi. Tetapi setelah itu, saya kemudian banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sebenarnya pinginnya juga sudah tidak banyak aktivitas lagi setelah itu. Siap. Tetapi dalam kenyataannya, rupanya di masyarakat masih ada yang membutuhkan kita. Oke. Sehingga saya berpendapat, marilah kita menjadi orang yang baik dan berguna itu apabila masih bermanfaat buat orang lain. Sekecil apapun manfaat itu, kalau masih bermanfaat, berarti kita masih menjadi orang yang baik. Sesuai anjuran agama Islam, Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Manusia yang baik itu kalau dia bermanfaat buat manusia lain. Sehingga alhamdulillah kegiatan juga semakin padat, baik di Majelis Ulama Indonesia yang sudah sekian periode ini. Yang kalau saya bilang saya sudah mau istirahat, kawan-kawan bilang jangan dulu Pak, marilah bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah sampai hari ini juga kita tetap aktif di MUI Palu, begitu juga di FKUB. Ini sudah juga periode yang kedua. Yang pertama 2019-2021, dan yang kedua ini 2022-2026. Alhamdulillah, belum lagi kegiatan-kegiatan di masyarakat. Ya, saya kira ceramah, bahkan kerjasama dengan berbagai instansi, Polda, untuk menyampaikan pesan-pesan agama, Islam yang moderat, Islam yang santun. Ini saya baru pulang dari Ampana, sana ada ya Satgas 2 Madagoraya itu punya kegiatan peningkatan kemampuan imam dan pegawai syarah di 4 kabupaten. Kabupaten Sigi, Kabupaten Parigi Motong, Poso dan Tojo Una-Una. Jadi saya keliling di 4 kabupaten ini untuk menyampaikan pesan-pesan itu kepada para imam. Dan banyaklah aktivitas-aktivitas lain yang saya kira kita bersyukur bahwa kita masih bermanfaat. Walaupun mungkin manfaatnya tidak terlalu banyak, tapi masih bermanfaat di masyarakat. Dan alhamdulillah Tuhan juga masih memberikan kita kekuatan, keafiatan, karena semua ini pasti datangnya dari Tuhan. Manusia sekedar berikhtiar dan berusaha. Baik, saya kira begitu. Keliling-keliling Pak, Sulawesi Tengah kan luas Pak. Apa tipsnya ya supaya kami yang lebih muda dari Pak Prof itu
lebih bersemangat lah begitu. Ketimbang kami yang ini agak malas-malas mungkin. Iya. Saya kira tipsnya itu kepada kita semua, saya kira karena kita masih dibutuhkan oleh orang lain. Kita masih diperlukan oleh orang lain, janganlah kita merasa sombong dan takabur. Karena ada saatnya nanti ketika kita mau, orang lain juga sudah tidak butuh kepada kita. Selama kita diberikan, ada orang butuh, ada orang perlu, dan bermanfaat, laksanakan. Insya Allah segala sesuatu akan berjalan dengan mudah. Dan harus kita niatkan bahwa apa yang kita lakukan ini bukan karena kita, tapi karena dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Prof penguatannya dan tipsnya, sehingga kami yang muda ini mungkin bisa mengikuti jejak Pak Prof, bermanfaat untuk orang banyak. Baik, sahabat podcast, seperti yang sudah diuraikan tadi oleh Pak Prof, ternyata untuk menyemangati diri kita itu adalah kalau orang lain masih membutuhkan kita, kesempatan itu jangan kita abaikan, karena disitulah kita bisa berkarya. Selanjutnya Pak Prof, sebagai Ketua FKUB Sulawesi Tengah, Forum Kerukunan Umat Beragama, tentu banyak hal yang disiapkan untuk tetap bagaimana kerukunan umat beragama di Sulawesi Tengah itu terjaga. Nah, kalau dari pandangan Pak Prof, apa yang membuat kita di Sulteng ini kebersamaan dan keberagaman itu tetap terjaga? Ya, baik. Sejak saya menjadi Ketua FKUB Sulawesi Tengah, tentu di dalam kepengurusan itu kita ingin mengakomodir seluruh majelis-majelis agama. Ya, baik di Kristen, di Katolik, di Hindu, di Buddha, di Islam, semua kita ajak secara bersama-sama untuk duduk di kepengurusan, termasuk sekte-sektenya. Ya, kalau di Kristen kan ada Protestan, ada Bala Keselamatan, itu kita ajak bersama-sama supaya ada yang masuk di dalam kepengurusan ini. Nah, dari sanalah kemudian kita berdiskusi bagaimana kita ini sebagai leading sektornya di dalam membangun kerukunan umat beragama supaya kerukunan ini bisa terjadi. Apalagi kita tahu Sulawesi Tengah, wabil khusus Kabupaten Poso itu dikenal dengan daerah yang rawan. Pernah konflik. Antar umat beragama, walaupun bukan karena agama sebenarnya, tetapi agama itu kemudian diseret, karena kalau lewat agama kan lebih cepat, sehingga dihubungkan dengan agama, lalu emosi keagamaan orang menjadi muncul. Nah, kita berdiskusi dengan kawan-kawan, maka kita berkata bahwa perlu ada kegiatan-kegiatan yang kita harus turun ke daerah-daerah. Itulah sebabnya salah satu kegiatan pada periode pertama itu namanya Muhibbah Kerukunan. Kita datang ke semua kabupaten dan kota, kita bertemu dengan tokoh-tokoh agama, dengan majelis-majelis agama. Bagaimana caranya kita ini supaya rukun? Ya, lalu kita berceritalah. Saya bercerita dengan pengalaman saya, kawan-kawan non-muslim yang lain juga bercerita dengan pengalaman-pengalamannya. Dari sanalah kemudian kita berkata ternyata tidak ada satupun ajaran agama yang mengajarkan kita untuk berkelahi dan berkonflik. Bahkan semua ajaran agama itu mengajarkan kedamaian. Nah, dari sana kita semua kemudian bersemangat bahwa mari kita bangun Sulawesi Tengah ini yang harmonis dan rukun lewat pendekatan agama. Apalagi ketika kami membaca buku Hans Kung yang mengatakan tidak ada perdamaian dunia kalau tidak ada perdamaian agama. Artinya hanya agama lah yang bisa mendamaikan dunia. Nah, ini yang membuat kita menjadi semangat bahwa tokoh-tokoh agama menjadi pelopor perdamaian. Ya kan? Karena tanpa agama orang tidak bisa berdamai. Nah, dari sana kemudian kita bikin banyak kegiatan-kegiatan. Ya, satunya tadi Muhibbah Kerukunan. Kemudian kita bikin moderasi beragama seluruh kabupaten kota. Bahkan 2 bulan terakhir ini kita masuk lagi moderasi beragama di tingkat SLTA. Kita ajari mereka apa sebenarnya moderasi beragama itu. Yang intinya adalah bahwa moderasi beragama itu bukan moderasi agama. Agamanya tidak dibuat moderat, tetapi perilaku cara orang beragama inilah yang dibuat supaya dia moderat, bukan agamanya.
Siap. Ya kalau agama sudah datang dari Tuhan, orang harus salat di masjid, yang satu salatnya di gereja, yang satu itu sudah tidak bisa dicari lagi. Ya, tidak bisa dibuat moderat itu. Gitu kan. Tetapi cara kita bergaul, kalau kita diundang oleh kawan Kristen, acaranya di gereja, boleh tidak? Cara beragamanya, ya kalau bukan ibadah, boleh. Kalau ibadah, jangan. Kan begitu. Itu cara beragama. Nah, dari sana nanti akan muncul kesadaran untuk toleransi. Radikalisme itu muncul karena diawali dengan intoleransi. Merasa diri benar sendiri, merasa diri baik sendiri, di luar pahamnya salah, itu namanya intoleransi. Kalau muncul intoleransi akan melahirkan radikalisme, melakukan kekerasan atas nama agama. Baik. Ya, nah itu. Jadi dari sanalah kemudian alhamdulillah sampai dengan saat ini beberapa peristiwa-peristiwa yang terjadi, katakanlah Lembang Tongwa beberapa waktu yang lalu, FKUB juga ikut berperan, bahkan saya membuat pernyataan di beberapa koran dan media ketika terjadi konflik itu, saya mengatakan apa yang terjadi di Lembang Tongwa tidak ada hubungannya dengan agama. Baik. Nah, itulah yang kemudian meredam, karena kita tahu bala keselamatan banyak di Lembang Tongwa yang menjadi korban adalah mereka, saudara-saudara kita, dan mereka punya jaringan internasional. Alhamdulillah bisa meredam. Sehingga datanglah beberapa tokoh-tokoh ke rumah, termasuk Pak Danrem, Pak Kapolda lama untuk menyatakan terima kasih kepada FKUB sudah mampu meredam konflik. Karena memang orang akan buat isu ini agama, gereja dibakar, kan begitu? Nah, kita mengatakan tidak. Karena apa tidak? Karena tidak ada satu agama pun yang membolehkan menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan kalau sudah rukun, damai, kita bisa bekerja dan apa yang kita cita-citakan dapat. Dan alhamdulillah hari ini kita juga sedang beda buku, namanya moderasi beragama. Oke, Pak Prof, saya mau menyambung soal tadi Pak Prof sempat menyebutkan intoleransi, dan itu ternyata masih terjadi juga di beberapa oknum-oknum kita, kan? Betul. Nah, kalau Pak Prof melihat gerakan ini, itu sebenarnya apa yang mereka inginkan ya Pak Prof? Ada intoleransi dan mau membuat sesuatu di negeri kita ini menjadi gaduh. Iya, tentu banyak aspek sebenarnya. Tentu saya walaupun ketika membaca bahwa biasanya kegaduhan muncul itu sebenarnya karena ada aspek ekonomi, ada juga aspek politik, ya. Tetapi saya tidak melihat di aspek itu. Walaupun saya juga ikut membenarkan bahwa aspek-aspek yang saya sebutkan itu juga bisa menjadi bagian pemicu. Kehilangan lapangan kerja, ketidakadilan, kan gitu. Nah, itu bisa menjadi pemicu. Tetapi kalau dari aspek agama, saya melihat tindakan-tindakan radikalisme dan intoleransi itu biasanya terjadi karena diawali dengan pemahaman keagamaan yang sempit. Nah, artinya dia tidak memahami ajaran agamanya itu dengan baik, dengan benar dan utuh. Tetapi dia punya pemahaman sepotong-sepotong. Sehingga dengan sepotong-sepotong yang tidak lengkap itulah dia punya pendapat, sudah ini yang paling benar. Di luar pendapatnya itu salah dan ini yang menyebabkan munculnya intoleransi. Tetapi kalau dia memiliki pemahaman yang luas, pengetahuan yang banyak terkait dengan ajaran agama, dia akan semakin arif dan bijaksana yang pada gilirannya dia bisa memahami perbedaan. Kenapa di agama A begini, kenapa di agama B begini. Atau di internalnya Islam saja, kenapa bisa beda? Ada tarawih 8, ada tarawih 20, ada orang kunut, ada orang tidak kunut, ada orang tahlil, ada orang... Kalau dia punya wawasan keagamaan yang luas, maka dia tidak akan mengklaim hanya dirinya yang benar. Kalaupun ada orang mengklaim dirinya paling benar, tidak apa-apa. Tetapi jangan dilanjutkan di luar pandangan saya salah dan keliru. Ini kan tidak boleh. Itu yang menyebabkan munculnya pemahaman yang radikal dan intoleran. Tapi kalau dia memahami, oh kenapa dia tahlil, oh ada dalilnya. Yang ini kenapa dia tidak tahlil, ada juga pandangan ulamanya. Dengan demikian kita akan berkata dengan perbedaan tidak ada masalah. Yang penting kita mengamalkan ajaran agama
sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita. Persoalan nanti mana yang benar, mana yang salah, tapi mudah-mudahan dua-dua benar. Baik. Kita serahkan saja kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang akan melakukan penilaian. Begitu cara berpikir. Baik sekali Pak Prof. Ini kita mendapat ilmu baru ya, bahwa membangun toleransi itu ternyata di Indonesia sudah dibangun sejak lama. Pak Prof juga sudah menguraikan tadi apa-apa yang harus kita lakukan sebagai anak bangsa. Baik Pak Prof, tadi saya mendapatkan informasi juga sebelum podcast ke sini ternyata ada bedah buku begitu. Betul. Bedah buku ya, itu judul bukunya Moderasi Beragama Pak Prof. Betul. Bisakah kami dibagikan intisari dari isi dari buku itu? Apa kira-kira yang dibahas dalam buku itu? Iya. Ini kalau saya bisa perlihatkan, ini bukunya namanya Moderasi Beragama, Telaah Agama-Agama. Artinya, di dalam buku ini kita ingin menjelaskan apa sesungguhnya moderasi beragama, apa manfaatnya, dan apa tujuan lahirnya buku ini. Yang kemudian Telaah Agama-Agama ini adalah bagaimana perspektif pandangan agama-agama terhadap moderasi beragama. Jadi nanti ada di dalamnya moderasi beragama menurut Islam, moderasi beragama menurut Katolik, menurut Kristen, Hindu, Buddha, termasuk Konfusius, supaya apa? Kawan-kawan itu bisa membandingkan. Nanti ketika dia baca, yang baca buku ini misalnya orang Katolik, dia baca juga bagaimana moderasi menurut agama Islam. Begitulah selanjutnya. Lalu nanti kita harap mereka berkesimpulan, oh ternyata moderasi beragama ini dimiliki oleh semua agama. Bahwa Kristen juga menganjurkan, Katolik juga, dan moderasi beragama itu tidak bertentangan dengan agama. Itulah yang kita sebut tadi. Bukan moderasi agama, tetapi moderasi beragama. Karena agamanya tidak boleh dibuat moderat, yang boleh dibuat moderat itu cara dan perilaku orang beragama. Nah ini yang kita maksudkan. Hari ini kita melakukan bedah buku, karena kita berpandangan sebelum buku ini nanti disebarkan, perlu dilakukan kritik kepada buku ini supaya lebih baik hasilnya. Dan alhamdulillah tadi sudah berlangsung dan saya juga sudah memberikan masukan-masukan bagaimana buku ini menjadi menarik dibaca. Tidak usah terlalu berat-berat bahasanya, karena ini buku bukan dibaca oleh cendekiawan, tapi buku ini diharapkan nanti dibaca oleh masyarakat umum. Artinya kami rencana bagikan ke majelis-majelis agama. Dari sana nanti kita bisa bagikan, kita berharap kepada imam dan pegawai syara. Kita juga berharap nanti kalau uang ada kita cetak lagi, kita bagikan kepada Babin Kamtipmas. Ini polisi di desa. Supaya juga mereka bisa baca-baca ini. Karena mereka lah ujung tombak kita di desa oleh polisi. Iya, kalau dia melihat ada berbagai agama, dia baca ini, ternyata kita harus santun dengan agama non-muslim. Kalau dia orang Hindu, ajaran Hindu bilang, jangan menghina agama orang yang berbeda dengan kita. Lalu nanti dari desa itulah muncul persatuan, muncul toleransi, kedamaian. Kalau sudah dari desa muncul, harga kecamatan. Kecamatan di kabupaten. Kabupaten ke provinsi, dan bikin perlu nanti insya Allah secara nasional. Dari pondasinya sudah dibangun. Kita sudah bangun. Bahkan nanti ini saya tadi juga ikut memberi masukan supaya buku ini ditambah dengan kearifan lokal. Maksudnya misalnya ada kearifan lokal di Poso, Sintubu, Maroso. Bahwa kita hidup bersatu itu adalah kekuatan. Rupanya hidup bersatu adalah kekuatan. Kita buka ajaran agama juga, semua agama mengajarkan persatuan. Artinya budaya Poso tidak bertentangan dengan ajaran agama. Nah ini yang kita coba letakkan di dalam buku seperti ini. Sehingga nanti buku ini betul kita harapkan bermanfaat. Selain itu kita akan berikan kepada ormas pemuda Islam, pemuda Katolik, Kristen, supaya mereka juga baca. Sehingga dari kalangan muda sudah terbiasa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda dengan kita. Berbeda suku, berbeda agama, berbeda ras, dan lain-lain sebagainya. Mereka sudah biasa. Nah, bahkan kita ini nanti, insya Allah sesudah ini, kita akan membuat kemah kerja pemuda se-Sulawesi Tengah.
Kemah Kerja Pemuda itu dilaksanakan di Tentena, insya Allah. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita tidak sekedar dengar ceramah, tidak misalnya moderasi beragama, begini, tidak. Itu mungkin hanya sekian durasinya. Tetapi yang akan kita pertunjukkan kepada masyarakat, ada sekian pemuda-pemuda yang berbeda agama bisa tidur satu kamar. Kemudian dari sana mereka bisa pergi ke masyarakat secara bersama-sama. Di sana mereka melihat, oh ada gereja yang kotor, umpamanya, Pak, umpamanya. Atau masjid lah yang kotor. Sama-sama, ada Hindu, ada Kristen, ada membersihkan masjid. Sehingga mereka dari muda sudah terbiasa juga saling membantu walaupun berbeda agama. Itu kira-kira. Wah, saya kalau diskusi sama Pak Prof ini tidak cukup nih waktu sejam. harus lebih panjang. Karena jarang-jarang ketemu Pak Prof. Pak Prof, saya agak sedikit ke pertanyaan, karena kita mau jelang tahun politik. Tapi saya tidak bertanya soal siapa yang Pak Prof dukung, tidak boleh disebutkan di sini. Tapi saya ingin, karena ini kita di tahun politik, pengalaman di 2019 ada polarisasi yang dibangun oleh pihak-pihak tertentu, dan tentu sudah akan membuat kegaduhan. Nah, adakah pesan Pak Prof agar hal-hal yang terjadi sebelumnya itu di pemilu nanti tidak terjadi dan tidak akan terjadi kegaduhan yang mencoba memecah belah bangsa kita? Baik, saya kira secara umum pesta demokrasi itu adalah pesta kita semua. Artinya kita berharap lewat pesta demokrasi itu semua aspirasi kita dapat tersalurkan dengan baik. Baik kita memilih pemimpin eksekutif maupun pemimpin legislatif, itu betul-betul bisa terlaksana walaupun kita berbeda. Tentu saya bisa berbeda pilihan. Ya, biarkanlah masyarakat dengan beda pilihan itu. Tidak usah memaksakan pilihan itu harus sama semua. Tidak perlu seragam. Ya, kita perlu keragaman. Ya, perbedaan. Kaitannya dengan polarisasi, saya kira menjadi pengalaman kita semua di berbagai pemilu kita sebelumnya. Tentu terjadi pengkotak-kotakan di tengah masyarakat. Olehnya itu FKUB sebelum ini terjadi sudah melakukan kegiatan kemarin, pencegahan politik identitas. Khusus kepada para mahasiswa, kita bikin mahasiswa sekota Palu. Di situ kita bikin kegiatan narasumber dari DPR, narasumber dari FKUB, narasumber dari kantor gubernur, dari Kesbangpol, untuk menjelaskan bahwa bahaya politik identitas. Jangan identitas yang ditonjolkan. Ya, karena itu akan membuat masyarakat menjadi terkotak-kotak. Kita kalau mengatakan pilih saya, kita berasal dari suku yang sama, orang lain sudah berkuat, itu namanya bisa membuat kegaduhan di dalam kehidupan kemasyarakatan. Olehnya itu kita mengatakan janganlah kedepankan politik identitas, akan terjadi polarisasi di tengah masyarakat. Kalau masyarakat ini sudah berkelahi, sudah bermusuhan, itu lama sembuhnya itu. Lama sembuhnya. Tokoh-tokohnya sudah bersatu, sementara masyarakatnya masih bermusuhan. Nah, jadi kita harap janganlah kepada legislator, calon-calon legislator, calon-calon eksekutif, jangan membawa politik identitas itu. Jangan menonjolkan agama, jangan menonjolkan suku, jangan menonjolkan budaya, tetapi ajak masyarakat untuk berpandangan bahwa kita memilih calon legislator atau eksekutif itu karena mereka bisa membawa aspirasi kita. Apapun agamanya, apapun sukunya, tapi kalau dia pemimpin, calon pemimpin yang baik, pilihlah dia. Iya, karena kita memilih orang bukan karena agamanya, tapi kita memilih dia karena dia bisa membawa aspirasi kita. Ya, program masyarakat. Program yang perbaikan kepada masyarakat, kesejahteraan kepada masyarakat, itu yang dipilih. Kalau kita memilih orang karena agama, dan yang satu juga tidak mau memilih karena bukan agamanya, maka akan terjadi polarisasi. Bahkan saya khawatir bukan hanya karena beda agama, bisa beda orang juga. Kalau di masjid, masjid A pilih si A, masjid B pilih si B, nanti bagaimana? Dia bilang, itu masjid A, pilihannya orang A itu. Akhirnya antar masjid saja sudah tidak rukun.
Oleh itu saya kira kita ajak masyarakat, pilihlah orang yang memiliki wawasan politik kebangsaan, politik kenegarawan, sehingga dia bercita-cita bukan untuk kepentingan kelompok, bukan untuk kepentingan orang tertentu, tapi kepentingan orang banyak. Kalau orang sudah menjadi pemimpin, dia bukan pemimpin sebahagian kelompok, tapi dia pemimpin dari seluruh kelompok. Ini yang kita akan selalu sampaikan kepada mereka. Dan jangan dipengaruhi oleh orang lain. Pilihlah pemimpin sesuai dengan hati nurani. Perbedaan bisa terjadi. Suami bisa berbeda di dalam pilihannya dengan istrinya. Tetapi jangan sampai berkelahi. Baik sekali Pak Prof. Baik, luar biasa sekali Pak Prof. Tak terasa sudah beberapa menit berjalan. Kami sudah berdiskusi soal keberagaman, soal moderasi beragama, soal toleransi, membangun kebersamaan di Sulawesi Tengah, juga di Indonesia khususnya. Pak Prof, di akhir ini karena kita sudah dibatasi waktu, Pak Prof, saya ingin Pak Prof di akhir diskusi kita di podcast Palu ini, Pak Prof ini kan yang saya kenal selain tokoh agama, kemudian beberapa organisasi juga yang sudah dijalani. Pak Prof ini punya sesuatu yang menarik menurut saya. Punya kotes-kotes bijak itu yang saya baca-baca juga itu hampir seminggu sekali ada terus. Nah, di beberapa media saya lihat. Saya ingin di akhir podcast ini kami juga bisa mendapatkan kotes hari ini untuk kita semua. Apa itu Pak Prof? Begini, jadi sebelum saya menjawab, saya ingin menggunakan kesempatan ini karena saya tahu podcast ini juga cukup terkenal. Bahwa nanti quotes-quotes ini akan dibukukan yang berjumlah hampir sekitar 150. Lalu nanti akan diberi penjelasan. Setiap satu quotes saya akan berikan penjelasannya supaya orang jangan salah tafsir. Namanya pikiran itu kan tidak bisa semua orang menangkap apa yang dimaukan oleh pemikiran saya ketika menulis. Kita akan jalan dengan harapan quotes-quotes yang membangun toleransi, membangun kerukunan dan kedamaian itu juga bisa dibaca oleh masyarakat kita. Misalnya ada quotes saya, agama dan pemahaman agama adalah dua hal yang berbeda. Jadi jangan disamakan. Lain agama, lain pemahaman agama. Kalau agama itu saya sebut bersumber dari Tuhan, pasti benar. Iya kan? Semua agama itu bersumber dari Tuhan, pasti benar. Iya. Tetapi pemahaman agama itu bersumber dari manusia. Maka kalau dia bersumber dari manusia, bisa benar, bisa salah. Nah, yang kita lakukan sebenarnya sekarang ini pemahaman agama. Iya toh? Saya dengan Bapak bisa beda pendapat ketika melihat satu teks. Iya kan? Tidak usah jauh. Angka 6 kalau Bapak lihat 6. Kalau saya lihat dari sini 9. Itu namanya pemahaman. Pemahaman. Nah, ini yang kita ingin jelaskan kepada masyarakat bahwa tolong dibedakan agama dan pemahaman agama. Kalau agama jangan lagi dikorek, sudah memang bersumber dari Tuhan. Tetapi pemahaman agama tidak mutlak benar. Bisa Anda setuju, bisa Anda tidak setuju dengan pemahaman agama. Apa solusinya? Kalau ada perbedaan tadi, solusinya toleran di dalam melihat perbedaan. Toleransi sebagai jalan solusi terbaik untuk melihat perbedaan. Kalau orang sudah menghargai perbedaan, dia pasti toleransi. Oh, Pak Sandi ini dia pakai aliran ini. Saya pakai aliran ini. Sama-sama dalilnya, tapi dia pakai A, saya pakai B. Kan begitu, itu namanya pemahaman. Sehingga bisa berbeda-beda. Jadi begitulah harapan saya terhadap quotes-quotes. Kalau ditanya menyangkut ideologi lagi, ada quotes ideologi saya. Saya berkata begini, ideologi bukanlah agama. Kan ada orang mempertahankan ideologi seperti sudah jadi agama. Iya kan? Misalnya sistem khilafah harus diperjuangkan, mati-matian. Padahal sistem khilafah itu ideologi. Ideologi bukan agama. Tetapi ideologi adalah pemahaman orang terhadap agama. Kembali lagi tadi. Pemahaman orang
terhadap agama. Artinya boleh beda-beda kita. Ya kan? Wah, kita harus membedakan yang mana agama dan yang mana ideologi. Nah, itu kan dengan penjelasan seperti ini juga kita harapkan nanti coach-coach seperti itu bisa memberikan wawasan kepada masyarakat. Dan yang tidak kalah pentingnya kalau Bapak minta menyangkut kerukunan dan toleransi, saya juga sudah pernah membuat course. Agama itu merupakan media menuju Tuhan. Tetapi manusia biasanya lebih fokus pada medianya. Kita lebih fokus pada agamanya. Juli, Agustus, September ini membahasnya dan mungkin dicetak. Baik. Insyaallah kita akan kabari kepada semua. Karena selama dia untuk kepentingan orang banyak, kita tidak akan sembunyikan itu. Baik. Terima kasih Pak Prof. Dr. Kiai Haji Zainal MAG, Zainal Abidin MAG atas waktunya bersama kami di Podcast Palu. Dan mungkin di lain waktu kita akan banyak berdiskusi lagi Pak, walaupun bukan di balik layar. Diskusi di luar sana nanti kita akan banyak berdiskusi karena banyak ilmu yang kami bisa dapatkan dari Pak Prof. Insya Allah. Saya juga berterima kasih kepada podcast sudah mengundang. Baik. Tanpa podcast ini, pikiran-pikiran dan gagasan saya tidak sampai ke tengah masyarakat. Siap. Artinya saya membutuhkan media untuk menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih Pak Prof. Ya. Baik, terima kasih sahabat Podcast Palu. Demikian tadi diskusi kami dengan Pak Prof. Dr. Kiai Haji Zainal Abidin MAG, Ketua FKUB Provinsi Sulawesi Tengah, Ketua MUI Kota Palu. Saya Roni Sani pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita akan berjumpa lagi dengan narasumber lain tetap di Podcast Palu. Sampai baku dapat lagi. Terima kasih.